Pemirsa Breaking News, MNC News kembali bersama saya Pram Senjaya dan kita kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti jalannya lanjutan sidang pemeriksaan saksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan agenda kesaksian terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal terhadap terdakwa Richard Eliezer. Mengaruhi yang mulia. Betul. Mungkin ya buktinya ya. Ini isinya tentang apa ini pada intinya? Tanggal 7. Enggak, itu maksudnya yang pengakuan saudara. Pihak-pihaknya Richard. Iya. Enggak gini, saudara saksi, itu kan BAP-nya si Richard yang dipanggil saudara. Testimoni saudara ini loh, ini isinya apa? Yang ini ya? Ini. Ini tanggal 7 Juli. Oh, 7 Juli. Silakan duduk ya, silakan duduk. Ya nanti kita pertimbangkan sudah. Ini testimoni saudara ini. Siap yang mulia. Itu sama dengan berita acara yang diberikan kepada saudara tanggal 8 atau 15. Ada yang berbeda yang mulia. Ada yang berbeda dari testimoni ini. Siap. Apa yang berbeda? Terkait yang tadi sarung tangan yang mulia. Sarung tangan. Baik. Itu nanti penasihat hukum maupun jaksa tanggapi aja dalam kesimpulan, dalam pembelaan ya. Baik. Nanti kita tanggapi mulia. Tanggapi aja. Jadi tidak usah dipaksa. Ini kan saksi memang inilah yang sedang ini sudah tanggapi aja di dalam. Ya, berubahnya kelihatan mulia. Penuntut. Terus apa lagi? 1, mengenai sarung tangan. 2. Selain itu sudah hanya melengkapi pemeriksaan itu. Itu kan yang pertama saya testimoni. Itu ya. Jadi ini di dalam sitaan ya. Dalam sitaan ya. Baik, makasih. Baik. Selanjutnya saya tanyakan pada terdakwa Kuat. Bagaimana tanggapan saudara atas kesaksian saudara Ricky ini? Apakah benar semua, salah semua, benar sebagian, salah sebagian, atau tidak tahu menau? Terima kasih yang mulia. Karena banyak yang tidak tahu, jadi saya tidak memberi tanggapan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saudara Richard. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara Richard. Bagaimana tanggapan kesaksian saudara Ricky terhadap ini? Apakah benar semua, salah semua, benar sebagian, salah sebagian, atau tidak tahu menau? Kebanyakan disalah, yang mulia. Silakan, di mana yang salah? Baik. Yang pertama di tanggal 7 yang mulia. Jadi tanggal 7 kan itu masalah waktu ya. Tadi Bang Ricky menjelaskan bahwa pada saat ditanya sama jaksa penuntut umum, Bang Ricky menyampaikan bahwa untuk waktunya, untuk kita pada tanggal 7 itu kan sempat tidur cepat. Karena kan pada faktanya saya tidur setengah 12 yang mulia. Jadi ada rentan waktu yang cukup lama, itu dari setengah 8 ketika kami sampai di rumah Magelang, saya bersama Bang Ricky, sampai saya tidur setengah 12 itu ada rentan waktu yang cukup lama. Jadi
pembicaraan yang saya bilang antara Bang Riki ini waktu masih di lantai 2 itu agak lama rentan waktunya, Yang Mulia. Siap. Lalu yang kedua tentang Duren 3, Yang Mulia, penembakan. Bang Riki tadi menjelaskan tidak mendengarkan, dan dalam jarak sedekat itu mungkin Bang Riki mendengarkan, tapi mungkin tidak mau bicara, tapi terserah juga ya sama Bang Riki, Yang Mulia. Lalu terakhir apa lagi, Bang? Baik, tentang yang saya sampaikan kemarin tentang rencana yang disampaikan sama Bang Riki kepada saya tentang ingin menabrakannya almarhum. Nah, jadi pada saat itu kan Bang Riki menyampaikan ke saya tentang ingin menabrakkan itu. Jadi itu posisi di lantai 2, Yang Mulia. Lantai 2. Dan itu memang cuma saya sama Bang Riki. Jadi saya juga tidak ada saksi lain di situ yang untuk menguatkan saya. Itu cuma saya sama Bang Riki. Bang Riki sempat menanyakan ke saya untuk mengatakan ke saya tentang rencana Bang Riki untuk menabrakkan almarhum. Saya menanggapi juga kan, loh kok kalau abang nabrak ya abang celaka juga. Tapi kan dia menjelaskan, itu percakapan itu agak kepotong karena tidak lama kemudian Ibu sama Om Kuat masuk dari inilah. Iya, dan pada saat itu juga kenapa sampai kita seluas itu kita berbicara, sejujur-jujur itu antara kita dan kita ini semua yang karena kan kita masih satu skenario, Yang Mulia. Kita masih satu skenario, masih satu pikiran lah yang sama kan. Belum ada berdiri masing-masing ini. Jadi wajar untuk dia sampai jujur ke saya, itu masih batas wajar. Terus dengan sarung tangan juga, Yang Mulia. Untuk tidak melihat sarung tangan itu saya rasa agak tidak masuk akal juga, Yang Mulia. Ya, nanti saudara jelaskan sendiri di dalam keterangan saudara. Baik, Yang Mulia. Baik. Dan yang terakhir tentang Apa? Pak Ferdi Sambo menembak juga. Untuk tidak melihat kan dengan jarak sedekat itu sangat tidak mungkin, Yang Mulia. Ya, makanya majelis yang akan mempertimbangkan sendiri. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, saudara. Dan pemirsa, untuk membahas sidang hari ini telah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Ada pakar hukum pidana, ada Profesor Suparji Ahmad. Halo Profesor Suparji, selamat sore. Sore Mas. Ya, Pak Suparji, ini agenda sidang hari ini yakni Riki dan Kuat bersaksi untuk Eliezer. Bagaimana Anda melihat kesaksian silang antar 3 terdakwa ini? Ya, inilah yang kemudian dikualifikasi sebagai saksi mahkota. Saksi yang mengandang juga status sebagai terdakwa. Nah, pada sisi yang lain, terdakwa yang diberikan kesaksian kali ini mengandang predikat sebagai justice kolaborator, sebagai terdakwa yang mau bekerja sama untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan konstruksi posisi masing-masing tadi itu, maka memberikan satu kerangka yang sangat penting, sangat urgent dalam proses penggalian fakta yang sebenarnya. Artinya apa? Tentunya keterangan-keterangan yang diberikan para saksi ini itu adalah memiliki satu kapasitas, memiliki satu legalitas dan kompetensi. Karena apa? Karena berada dalam lingkungan terjadinya peristiwa pembunuhan berencana. Artinya mereka melihat, mereka mengalami, mereka mendengarkan secara langsung, baik Riki maupun Kuat. Yang kedua, menurut saya yang menarik adalah keberanian dari Eliezer yang mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Riki itu ada yang salah. Dan cukup banyak, setidak-tidaknya ada 5 poin itu yang menjadi catatan keberatan atau pernyataan dari Eliezer bahwa keterangan dari Riki itu tidak benar. Pertama adalah soal waktu, di mana dianggap oleh Riki itu tidur cepat, tapi sebetulnya cukup waktu untuk kemudian berpikir, karena tidurnya juga sampai setengah 12 malam tadi disampaikan. Ini satu fenomena yang menurut saya memiliki relevansi dengan perkara-perkara yang lain. Kemudian
Yang kedua adalah soal kejadian di Duren 3 yang katanya Ricky di dalam fakta persidangan itu tidak mendengar adanya tembakan. Tetapi dari yang disampaikan oleh Eliezer sangat naif misalnya kalau kemudian tidak mendengar tembakan dengan jarak yang tidak terlalu jauh dengan peristiwa terjadinya tembakan tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah soal apa yang diungkapkan oleh Eliezer pada persidangan sebelumnya bahwa Ricky akan bermaksud mencelakai Joshua dengan menembakkan mobil yang dia kendarai karena apa namanya Joshua berada di sebelah kiri. Ini adalah satu keberanian disampaikan Eliezer, tetapi kemudian yang jadi persoalan adalah, dan itu juga pengakuan oleh Eliezer bahwa tidak ada pihak lain yang mendengarkan, karena itu hanya berdua saja, ya tidak ada saksi-saksi yang lain yang bisa kemudian membuktikan tentang kebenaran itu. Dan di sini Ricky telah membantahnya. Kemudian yang keempat adalah ini juga yang menjadi isu penting ya atau banyak diungkapkan di dalam persidangan ini adalah soal sarung tangan. Apakah kemudian Sambo memakai sarung tangan atau tidak? Ini masih menimbulkan misteri. Dan pada konteks kali ini Ricky mengatakan ya tidak memberikan keterangan bahwa memakai sarung tangan tadi itu, sehingga masih ada perbedaan fakta. Nah, kemudian yang kelima adalah soal penglihatan, keterangan atau kemudian kesaksian dari Ricky yang berkaitan dengan soal tidak menembaknya Verdi Sambo. Nah, ini adalah beberapa poin yang menurut saya yang diungkapkan oleh Eliezer sebagai satu keberatan. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat terkait dengan terjadinya ya penembakan, terjadinya pembunuhan berencana. Namun lagi-lagi bahwa itu akan dinilai oleh majelis hakim. Artinya apakah yang benar itu adalah yang disampaikan oleh Ricky atau kemudian yang disampaikan oleh Eliezer, keberatan dari Eliezer. Tentunya hakim tidak hanya mendasarkan pada keterangan dari saksi tersebut, tetapi akan mendasarkan pada alat bukti yang lain. Misalnya logika atau kemudian petunjuk-petunjuk yang bisa kemudian jadikan dasar oleh majelis untuk menilai mana yang benar keterangan tersebut. Ya, Pak Profesor Suparji, kalau Anda lihat ini kan seolah-olah Ricky Rizal dari pengakuannya seolah-olah dia tidak tahu menahu terjadi kejadian tersebut, padahal kita ketahui bahwa ini termasuk dalam skenario dari Sambo ini seperti itu. Nah, kalau Anda lihat dari dua kesaksian dari dua terdakwa ini, baik dari Ricky Rizal dan Kuatmaruf ini, apakah seakan-akan menyudutkan Richard Eliezer sebagai justice kolaborator atau bahkan sebaliknya mengaburkan? Ya, ini ada dua poin. Pertama adalah bahwa sepertinya ada satu skenario bahwa ini adalah kesalahan mutlak dari Eliezer, ya. Sehingga beban beratnya itu ditumpukan kepada Eliezer. Kita masih bisa mereview bahwa keterangan-keterangan sebelumnya itu mengatakan Eliezer itu tidak diperintahkan untuk menembak, tapi untuk hajar saja. Dan kemudian yang lain adalah juga kita cermati bahwa masih ada satu ketidakjujuran ya dalam arti keterangan yang disampaikan belum sesuai dengan fakta. Nah, pada sisi yang lain juga masih adalah satu skenario untuk kemudian mengaburkan atau kemudian membela ya atasannya yang mana memang relasi kuasa pada waktu itu adalah sangat kuat. Nah, apakah ini akan memberikan konsekuensi tentang kedudukan Eliezer sebagai justice kolaborator? Menurut saya ini hakim yang akan menilai bahwa bisa saja yang disampaikan oleh Kuat dan Ricky ini itu adalah menyudutkan Eliezer dan kemudian bisa mengaburkan kedudukan dia sebagai justice kolaborator, tetapi bahwa yang memiliki kedudukan untuk memberikan penilaian adalah majelis hakim nanti. Dan ini saya kira apa yang disampaikan oleh Kuat dan Ricky ini akan membuka
membuka potensi untuk berada dalam situasi yang semakin sulit. Karena apa? Karena Semakin sulit untuk mereka berdua atau Richard Eliezer? mereka berdua, Kuat dan Ricky akan semakin sulit. Pertama adalah bahwa yang disampaikan sepertinya tidak logis kan itu. Misalnya tidak mendengar adanya tembakan, itu kan. Kemudian dari jarak dekat dia mengatakan tidak melihat adanya FS menembak dan lain sebagainya. Ini tentunya adalah pengingkaran satu fakta. Ketika pengingkaran satu fakta, itu yang saya katakan akan semakin menyulitkan kepada keduanya. Nah, pada sisi yang lain juga berpengaruh terhadap penilaian majelis hakim kepada yang bersangkutan dan kepada upaya merangkai satu kebenaran. Karena apa? Karena belum ada sebuah rangkaian yang bisa dibangun sebuah integrasi tentang keterangan-keterangan tadi itu. Namun demikian bukan berarti hakim menjadi kesulitan dalam menggunakan pembuktian karena bisa menggunakan alat bukti yang lain. Yang saya kategorikan sebagai satu kesulitan dalam proses penilaian adalah bahwa tidak bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, khususnya para terdakwa ini. Gitu, ya. Oke, Profesor Suparji, tadi kalau Anda bilang ini memberatkan kesaksian mereka tadi, memberatkan kedua terdakwa yakni Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Namun di awal persidangan tadi ada momen yang cukup mengagetkan di mana Kuat Ma'ruf memberikan simbol finger love kepada pengunjung di persidangan. Ini seakan-akan tidak ada beban. Kalau menurut Anda seperti apa ini ngelihatnya? Ya, menurut saya ini kan satu ya adegan yang tidak perlu dilakukan. Tetapi bisa jadi ini adalah satu pesan tunjukkan bahwa seolah-olah sudah menjadi apa ya, berada di atas angin ya. Betul. Gitu ya. Berada di atas angin. Namun demikian ini akan kontraproduktif pada persepsi publik ya. Karena ini kan dua sisi ya. Satu sisi adalah menghadapi tentang penilaian atau kemudian pengadilan dari masyarakat. Nah, yang kedua adalah juga akan menghadapi penilaian atau pengadilan dari fakta persidangan oleh majelis hakim. Apa yang disampaikan tadi itu kalau kemudian kita bisa menangkap pesannya seolah-olah bahwa ini ada satu kemenangan dalam petik ya, berada di atas angin tadi itu, menurut saya tidak seperti itu. Karena apa? Karena publik sudah ada sebuah penilaian ya, sudah ada penilaian bahwa apa yang disampaikan oleh Eliezer itu adalah satu hal yang patut diapresiasi dan mendekati kepada sebuah kebenaran dan memberikan sebuah momentum yang sangat baik untuk kemudian membuka misteri-misteri yang lain gitu loh. Artinya apa? Bahwa keberanian seorang Eliezer ini mendapatkan penilaian yang luar biasa oleh majelis hakim. Karena dengan seorang Eliezer lah itu, maka semuanya menjadi terbongkar. Adanya rekayasa, kemudian adanya relasi kuasa yang sangat dominan, besarnya pengaruhnya dan sebagainya. Ini adalah satu apresiasi yang luar biasa dilakukan oleh masyarakat. Maka ketika ada yang menyudutkan Eliezer, maka akan mendapatkan sebuah pembelaan, akan mendapatkan sebuah upaya-upaya yang kemudian akan mendiskreditkan yang menyudutkan kepada Eliezer tadi itu. Jadi ini adalah satu sinyal yang kemudian adegan yang sebetulnya kontraproduktif itu ya. Oke, tadi Anda menyebutkan relasi kuasa, Profesor Suparji. Kalau hingga sejauh ini persidangan memasuki pekan ke-7, relasi kuasa itu masih kentalkah terlihat dalam setiap persidangan? Menurut saya memang itu realitas persidangan yang tidak bisa dipungkiri kan gitu loh. Bagaimana yang saya katakan di awal tadi itu, sekarang ini Eliezer seperti berada sendirian dalam lorong untuk menegakkan keadilan. Berada dalam kesendirian menegakkan keadilan, tetapi tidak berada dalam kesunyian. Karena apa? Karena didukung oleh publik, didukung oleh netizen. Kalau kita cermati coba bagaimana komentar-komentar para netizen itu sangat-sangat mengapresiasi keberanian Eliezer. Oleh karenanya ini menandakan bahwa relasi kuasa
itu masih berpengaruh. Bagaimana kita lihat Susi, kemudian kita lihat ART yang lain atau ajudan yang lain pada waktu itu adalah menunjukkan masih begitu kentalnya pengaruh relasi kuasa tadi itu. Namun demikian, itu tidak akan menyebabkan runtuhnya kemudian nilai keadilan dan nilai kebenaran. Kita berharap betul bagi jaksa, berharap betul bagi majelis hakim berada dalam koridor ya kebenaran dan keadilan itu. Ya. Oke, baik Profesor Suparji Ahmad, kita gantung sementara Pak Suparji, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami.